20060311009 dari kelas Kimia A, jurusan Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. In this video, kita akan belajar tentang fenomena unik yang ada di sekitar kita yang berkaitan dengan ilmu fisika. Kira-kira apa ya fenomenanya? Daripada penasaran, langsung aja yuk, let's get started! Oke guys, kali ini kita akan belajar tentang fenomena unik yang ada di sekitar kita yang berkaitan dengan ilmu fisika, yaitu fenomena pemuaian. Sebelum masuk ke materi, yuk kita cari tahu dulu latar belakang dari materi ini. Nah, pernahkah kamu memperhatikan jembatan atau rel kereta api? Ada yang unik pada desain kedua bangunan ini, yaitu celah yang sengaja dibuat. Dan pernahkah kamu juga memperhatikan bahwa pemasangan kaca jendela diberi ruang muai? Kira-kira apa ya fungsinya? Dan pernahkah kamu juga memperhatikan saat balon diletakkan di bawah sinar matahari akan meletus dengan sendirinya? Ternyata keempat fenomena unik ini ada kaitannya dengan ilmu fisika, yaitu pemuaian, di mana saat siang hari yang panas, molekul-molekul dari setiap zat padat tersebut akan mengalami pertambahan karena suhunya yang semakin meningkat. Akibatnya, ruang gerak molekul semakin luas dan menyebabkan benda memuai. Lalu, apa ya kaitannya pemuaian dengan pemasangan konstruksi jembatan, rel kereta api, kaca jendela yang diberi celah atau ruang muai, serta balon yang meletus saat berada di bawah sinar matahari secara langsung? Yuk, langsung aja kita pelajari. Pemuaian adalah bertambahnya ukuran atau besar suatu benda karena kenaikan suhu yang terjadi pada benda tersebut. Atau pemuaian juga dapat dikatakan sebagai bertambahnya panjang, luas, dan volume suatu benda karena pengaruh kalor atau panas. Kenaikan suhu membuat benda tersebut mendapat tambahan energi berupa kalor, yang menyebabkan molekul-molekul pada benda tersebut bergerak lebih cepat. Jenis-jenis pemuaian: 1. Pemuaian pada zat padat. 2. Pemuaian pada zat cair. 3. Pemuaian pada zat gas. Nah, kali ini kita hanya akan membahas tentang pemuaian pada zat padat. Pemuaian zat padat dapat diartikan sebagai bertambahnya panjang, luas, dan volume suatu benda karena pengaruh kalor atau panas. Setiap zat padat mempunyai besaran yang disebut koefisien muai. Koefisien muai suatu zat adalah angka yang menunjukkan pertambahan panjang zat apabila suhunya dinaikkan. Makin besar koefisien suatu zat apabila dipanaskan, maka semakin besar perubahannya. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil koefisien muai panjang suatu zat, maka semakin kecil pula pertambahan zatnya. Macam-macam pemuaian zat padat. 1. Pemuaian panjang. 2. Pemuaian luas. 3. Pemuaian volume. Pemuaian panjang. Jika benda mengalami kenaikan suhu, maka panjang benda akan bertambah. Pengukuran yang dilakukan secara teliti pada sejumlah benda padat menunjukkan bahwa perubahan panjang sebanding dengan panjang mula-mula dikali perubahan suhu. Dalam fisika dirumuskan dengan delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. L sama dengan L0 dikali 1 ditambah alfa dikali delta T. Dengan L adalah panjang akhir, L0 adalah panjang mula-mula, delta L adalah pertambahan panjang, alfa adalah koefisien muai panjang, dan delta T adalah kenaikan suhu.
Contoh pengaplikasian dari pemuaian panjang terdapat pada konstruksi jembatan dan rel kereta api yang akan kita bahas setelah ini. Konstruksi jembatan. Jembatan sering dibuat dari kerangka besi. Besi akan memuai kalau suhunya naik. Itulah mengapa di antara ujung rangka jembatan dengan tiang beton diberi celah pemuaian. Konsep rongga atau celah di antara besi itu menggunakan perhitungan dan memperhatikan sifat pemuaian dan penyusutan benda padat yang bisa disebabkan oleh perubahan suhu. Jembatan dibuat dari besi baja yang saling disambungkan satu dengan yang lainnya. Selama proses penyambungan, ahli konstruksi harus benar-benar memperhatikan sifat pemuaian dan penyusutan besi baja karena adanya perubahan suhu, baik di siang hari yang panas maupun di malam hari yang dingin. Jadi, kalau ingin sambungan besi baja tidak melengkung akibat pemuaian atau penyusutan, maka sambungan-sambungan besi baja tidak boleh dipasang rapat satu dengan yang lainnya. Harus ada rongga yang cukup di antara sambungan-sambungan tersebut agar tidak timbul kerusakan pada jembatan yang diakibatkan oleh pemuaian dan penyusutan besi baja tersebut. Rel kereta api. Pemasangan rel kereta api dibuat tidak terlalu ketat dan terdapat celah antara satu batang besi dengan besi lainnya. Seperti yang kita ketahui bahwa rel kereta api terbuat dari logam besi yang mana apabila terkena suhu panas akan mengalami pemuaian. Karena bentuknya yang memanjang, pemuaian dalam rel kereta api ini termasuk ke dalam pemuaian panjang. Celah yang dibuat pada masing-masing besi dimaksudkan agar rel memiliki tempat untuk pertambahan panjang. Namun, tenang saja, hal ini tidak akan berlangsung lama karena besi tersebut akan kembali normal ketika suhu besi sudah kembali normal. Selain itu juga, terdapat bahaya tersendiri ketika pemasangan rel kereta api tidak diikuti dengan pemberian celah. Apa itu? Besi yang memuai akan mengalami penambahan panjang benda. Apabila tidak terdapat celah yang tersedia, maka besi tersebut akan bengkok. Hal yang sama terjadi pula dengan rel kereta api. Tentu akan sangat berbahaya apabila rel kereta api mengalami pembengkokan secara merata dan keluar dari jalur. Tentu akan sangat berbahaya. Pemuaian luas. Di samping mengalami perubahan panjang, benda juga mengalami perubahan luas jika mengalami perubahan suhu. Pengukuran yang sangat teliti juga menunjukkan bahwa perubahan luas sebanding dengan luas mula-mula dikali perubahan suhu. Dalam fisika dirumuskan dengan delta A sama dengan A0 dikali beta dikali delta T. A sama dengan A0 dikali 1 ditambah beta dikali delta T, di mana A adalah luas akhir, A0 adalah luas mula-mula, delta A adalah pertambahan luas, beta adalah koefisien muai luas, dan delta T adalah kenaikan suhu. Contoh pengaplikasian dari pemuaian luas terdapat pada pemasangan kaca jendela yang akan kita bahas setelah ini. Kaca jendela. Saat mendengar suara yang keras, terkadang kaca rumah kita juga ikut bergetar, tapi untung saja tidak sampai pecah. Ternyata pada saat pemasangan jendela, antara kaca dan kerangka jendela diberi ruang muai. Pada siang hari yang panas, kaca jendela tersebut memuai bertambah besar. Ruang muai menjadi sempit. Setiap zat terdiri atas molekul-molekul. Molekul-molekul itu selalu dalam keadaan bergerak. Energi gerak setiap molekul akan bertambah jika suhunya naik. Akibatnya, ruang gerak molekul itulah yang menyebabkan benda memuai. Jadi, ruang muai tersebut berfungsi sebagai ruang untuk pemuaian. Jika tidak diberi ruang muai, kaca tersebut akan pecah pada siang hari yang semakin terik dan karena suara yang keras. Pemuaian volume. Benda juga mengalami perubahan volume jika mengalami perubahan suhu. Pengukuran yang sangat teliti juga menunjukkan bahwa perubahan volume sebanding dengan volume mula-mula dikali perubahan suhu. Dalam fisika dirumuskan dengan delta V sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T. V sama dengan V0 dikali 1 ditambah gamma
dikali delta T, di mana V adalah volume akhir, V0 adalah volume mula-mula, delta V sama dengan pertambahan volume, gamma sama dengan koefisien Moy volume, dan delta T adalah kenaikan suhu. Contoh pengaplikasian dari pemuaian volume adalah balon yang dibiarkan lama terkena panas sinar matahari akan meletus, yang akan kita bahas setelah ini. Balon meletus saat berada di bawah sinar matahari. Balon yang dibiarkan lama terkena sinar matahari dapat meletus, karena panas dari sinar matahari membuat molekul udara di dalam balon bergerak semakin cepat, dan akhirnya membuat balon tersebut memuai dan kemudian meletus. Oke guys, itu tadi video materi tentang fenomena unik di sekitar kita yang berkaitan tentang ilmu fisika, yaitu fenomena pemuaian. Cukup itu dari gue, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.